ta'ala syahra Ramadan sayyid asyhur wa siyam Allah bisa-bisanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak terasa Lebaran tinggal 13 hari lagi. Mudah-mudahan. Jadi untuk tahun ini kemungkinan besar waktu puasanya bisa kompak antara Muhammadiyah dan pemerintah NU semuanya. Tapi untuk Lebaran itu bisa jadi berbeda. Sebab Muhammadiyah sudah jelas menyatakan tanggal 21 April hari Jumat. Tapi pemerintah berdasarkan Ru'yatul Hilal tergantung nanti, kalau memang melihat hilal ya akan baik. Tapi kalau enggak maka bisa jadi Lebaran yaitu tanggal 22 sehingga Ramadan 30 hari. Maka bagi para jamaah enggak usah berisik antara jamaah, antara keluarga. Kalau Bapak mengikuti nomor 3 golongan nomor 3, cari yang puasanya duluan, yang lebarannya puasanya belakangan, lebarannya duluan. Nah, tapi yang jelas Rasulullah seumur hidup itu puasa Ramadan 9 kali, di mana 8 kali Rasulullah puasanya 29 hari, dan 1 kali Rasulullah puasanya 30 hari. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai full, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi jamaah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa sembuh sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Juga kita berdoa mudah-mudahan segala amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pentingnya istiqomah dalam ibadah. Banyak hamba Allah mampu beramal soleh, mampu berbuat baik, tapi sayang mereka tidak mampu untuk istiqomah dalam amal solehnya. Kita tahu hadisnya muttafaqun alaih, tatkala Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul a'mal yahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah itu apa ya Rasul? Paling Allah senang. Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah di masjid. Ini adalah amal yang paling Allah cintai. Tapi apakah Bapak Ibu yang dengar apa yang saya sampaikan ini bisa selalu istiqomah, sholatnya tepat waktu, selalu berjamaah di masjid? Belum tentu. Belum tentu. Ya, kadang-kadang zuhur, asar udah tepat jamaah, kadang-kadang maghribnya ada aja cobaannya. Istiqomah itu macam-macam. Ya. Di antaranya hubbud dunia, kesibukan dunia, mencintai dunia kelewatan, ini juga bisa menyebabkan orang itu asalnya istiqomah jadi gak istiqomah. Kita tahu bahwa orang istiqomah itu biarpun banyak kesibukan, kalau memang dia selalu sholat berjamaah di masjid, bisa meninggalkan kesibukannya. Kadang-kadang giliran mau zuhur, giliran mau asar malah rapat. Akhirnya gara-gara rapatlah istiqomahnya jadi kalah, gugur. Banyak orang yang sedang galau, meskipun dia sedang galau, sedih, banyak masalah, tapi karena sudah istiqomah baca Al-Quran, tetap aja dia baca Al-Quran. Biarpun dia lagi capek, ngantuk, tapi karena istiqomah dia taklim, ngikutin pelajaran, menuntut ilmu agama, tetap dia
nggak libur, tetap dia akan datang. Ini tanda dia sudah istiqomah. Bapak Ibu berbahagia, definisi istiqomah itu adalah al-iltizam bi ta'alimiddin. Artinya adalah konsekuen, konsisten, kontinu, terus-menerus dalam menjalankan ajaran agama. Ya. Ini definisi istiqomah. Jadi kita sendiri bisa mengukur, saya ini sudah istiqomah belum ya ngaji saya sudah istiqomah belum ke masjidnya, tempat waktu sholatnya, itu kita bisa ngaca sendiri. Nah, untuk bisa istiqomah itu caranya 3 ya. Awalnya terpaksa, jadi awalnya terpaksa, paksa aja. Awalnya asalnya berat, paksa aja. Selanjutnya kalau udah dipaksa, dia pasti akan bisa. Akhirnya bisa ngaji, akhirnya bisa baca Al-Quran, akhirnya bisa tahajud. Dipaksa awalnya. Kemudian ketiga, kalau sudah bisa, akhirnya dia terbiasa. Sehingga kalau dia nggak melaksanakan itu, rasanya ada rasa nyesel. Ya Allah, kenapa ya saya semalam kok nggak tahajud? Ada rasa nyesel. Tandanya Bapak sudah istiqomah. Ya, karena sudah terbiasa, enteng, nyaman. Biasa kalau orang nggak biasa mandi sebelum tahajud berat. Bahkan kalau ngikutin sunnah Nabi dipaksa, ternyata mandi ternyata seger, jadi ngilangin ngantuk. Nah, ini tergantung 3 hal. Jadi dipaksa, terus kemudian dia bisa, dan akhirnya dia akan terbiasa. Kenapa kita harus istiqomah? Pertama, istiqomah itu adalah amrun rabbani, adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah instruksikan dalam Al-Qur'an surat yang ke-11, ayatnya ayat 112. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, fastaqim, istiqomahlah kamu Muhammad. Ya, untuk umatnya semua, tidak hanya Nabi. Kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintah. Kalau diperintah sholat tepat waktu, ya tepat waktu terus. Kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang enggak. Ada yang sholat duhur setengah 3, sholat asar setengah 6, sholat maghrib macet di jalan, sampai dilakuin anak-anak. Sholat duhur kesibukan, sholat asar kecapean, sholat maghrib di jalanan, sholat isya ketiduran, sholat subuh kesiangan. Ini ngalamat gede nunggar tangkir tanya. Ya Allah, sholat berapa menit sih cuma? Paling 5 menit itu udah khusyuk ya. Tapi orang mampu puasa, banyak loh orang Islam ya ngaku Islam, kalau puasa kuat, tapi kalau sholat kadang-kadang seringkali 5 waktu kali 5 menit, 25 menit aja kadang-kadang gak kuat ya. Banyak yang ninggalin ya. Kama umirta wa man taba ma'aka, kata Allah, dan orang yang sudah taubat bersama kamu itu ajak istiqomah Muhammad, ajak istiqomah. Wala tatghaw, dalam ibadah itu pesannya Allah jangan melampaui batas. Artinya kalau lagi hati lagi bening, baca Quran langsung 3 juz. Tapi kalau hati lagi butek, sebulan gak pernah baca, ini melampaui batas ya. Kalau lagi mau tahajud langsung 36 rakaat. Tapi kalau lagi butek ya, berbulan-bulan gak tahajud ya, ini namanya melampaui batas. Jangan biasa, jangan seperti itu. Kemudian innahu bima ta'maluna basir, Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini diawasi terus oleh Allah, siapa hambanya yang istiqomah dan siapa yang hambanya yang enggak istiqomah. Kalau lagi ada masalah, setengah 3 tahajud. Tapi kalau masalahnya udah selesai, tahajudnya
libur, ini tandanya juga enggak istiqomah. Ada orang kalau lagi Ramadan bisa khatam Quran sekali, 2 kali. Tapi kalau enggak Ramadan, baru-baru khatam sekali. Ini tandanya dia belum istiqomah. Ya. Ada jamaah kalau lagi minggu pertama tarawihnya penuh sampai keluar itu. Ya. Itu minggu pertama. Kalau di Bekasi itu. Kalau udah minggu ketiga, keempat ini sudah mulai sepi. Sabnya udah mulai maju. Itu di Bekasi. Kalau di Nurul Ikhlas enggak jauh berbeda. Ya. Kalau tarawihnya sama artinya. Itu di mana-mana. Yang ramai di mana? Di mall. Ya, di swalayan, di pasar, bandara, stasiun. Wah. Lebaran masih jauh, puasa aja belum, tiket pesawat sudah ludes, tiket kereta sudah habis rebutan tengah malam untuk supaya dapat tiket. Masya Allah, jangan puasanya aja belum. Ya, ini diantaranya kalau kita istiqomah itu pokoknya mau sampai awal sampai akhir tarawihnya istiqomah. Mudah-mudahan di Nurul Ikhlas ini, mudah-mudahan jamaahnya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Biarpun namanya ibunya, istrinya istiqomah, tapi kadang-kadang enggak istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak boleh digunakan hal-hal yang negatif. Ustaz, saya kalau sholat subuh istiqomah. Ustaz, kenapa? Dari dulu sampai sekarang saya istiqomah kesiangan terus Ustaz. Enggak boleh istiqomah itu hal-hal yang tidak baik. Saya kalau ada tromol lewat istiqomah Ustaz. Kenapa? Saya enggak pernah masukin tromol dari dulu Ustaz. Istiqomahnya enggak bisa. Istiqomah itu digunakan hal-hal yang positif. Yang kedua, di samping perintah Allah adalah perintah Rasulullah. Hadisnya muttafaqun alaih. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yaitu amal yang dikerjakan secara kontinu, secara istiqomah. Wa in qalla, meskipun amal itu cuma sedikit. Contoh, biarpun tahajudnya 2 rakaat plus 1 witir, maka kalau dia istiqomah itu lebih baik ketimbang sekali ngerjain 20 ya, rakaat tapi dia setahun sekali ya. Kadang-kadang sebulan sekali. Maka yang Allah lihat itu yang senang itu kalau secara istiqomah kontinu. Baratnya golok itu diasah terus tajam, insyaallah doanya akan cepat dikabul, tajam semuanya. Tapi kalau sudah karateng itu maka beda itu ya, kualitasnya. Bapak ini berbahagia. Yang kedua, kenapa kita harus istiqomah? Bahwa al-jiddiyah ala husuli mauti husnil khatimah. Kita ini harus sungguh-sungguh dalam menggapai agar saat meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tahu bahwa meninggal itu ada 2 cara. Ada yang meninggal husnul khatimah akhirnya baik. Biarpun dulu awalnya bandel. Kalau husnul khatimah itu delalah. Akhirnya akhir hayatnya itu dia dari orang yang saleh-salehah. Ini pasti dia akan masuknya ke surga kalau husnul khatimah. Tapi kalau yang kedua, akhir hayatnya dia jelek sehingga jalurnya dia ke neraka, su'ul khatimah. Lah orang yang sudah istiqomah dalam ibadahnya dijamin meninggalnya itu akan husnul khatimah. Akan Allah selamatkan dari siksa kubur. Dan berapa banyak ya Allah contohkan di muka bumi ini. Coba Bapak carikan contoh orang yang sudah istiqomah ibadahnya kok meninggalnya susah, meninggalnya su'ul khatimah. Coba tunjukkan siapa orangnya, orang mana, daerah mana, gak bakal dapat. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah ibadahnya, meninggalnya alhamdulillah husnul khatimah, kemudian Allah selamatkan dari siksa kubur. Wah, kalau saya pun contohkan yang sudah masuk televisi aja ya, sudah masuk YouTube banyak banget. Satu diantaranya ya, tatkala perluasan peti kemas, pembangunan peti kemas di Tanjung Priok itu harus membuka beberapa kuburan
Saat itulah ada kuburan, tatkala dibongkar itu jasadnya masih utuh, kering, kayak baru meninggal. Bahkan kafannya aja masih putih, bahkan sudah puluhan tahun. Pas kalau mau dipindahin, maka dibukalah kafan itu. Yang buka itu kenal dah, ini mah tetangga gua ini, kenal bang, udah kenal banget tetangga gua katanya. Dibuka gak taunya anak muda kurang lebih usia 19 sampai 20 tahun. Ditanya, bang, apa sih kelebihannya anak muda ini kok sampai Allah selamatkan dari siksa kubur? Kok sampai anggotanya tidak tersentuh cacing tanah sedikit pun, masih kering? Dia jawab, setahu saya anak muda ini amalnya biasa-biasa aja. Hanya saja dia itu punya amalan yang istiqomah, kita gak bisa ngikuti. Apa itu bang? Nah, anak muda ini sampai hari itu nganterin neneknya ngaji, kemudian dijemput, nganterin, jemput setiap hari sampai neneknya itu meninggal. Gak ikut ngaji, cuma nganterin ngaji. Itu aja. Kalau meninggal Allah buktikan sampai jasadnya itu Allah selamatkan dari siksa kubur. Gak ikut ngaji, cuma nganterin. Apalagi bapak ibu ini yang istiqomah ikut ngaji, saya yakin insya Allah asal istiqomah, nanti bapak dan ibu insya Allah jasadnya akan utuh selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal. Kalau nggak percaya silakan bapak ibu mati dulu deh, ntar berapa tahun tak gali kuburannya ntar ya. Ini adalah contoh daripada Allah buktikan di dunia. Kemudian contoh lagi di Pandeglang, ini udah masuk Indosiar, ada namanya Ustadz Abdullah. Di sana itu ada masjid kecil itu. Ustadz ini pokoknya rutin aja, ada orang, nggak ada orang, pokoknya kadang-kadang ya adzan sendiri, kadang-kadang ya punya imam, udah ngurusin aja tempat ibadah itu. 26 tahun kemudian semua kuburan karena harus dibongkar, ada suatu hal longsor, maka pas digali itulah jenazahnya Ustadz Abdullah ini masih utuh sama sekali, nggak tersentuh cacing tanah sedikit pun. Rata-rata pokoknya orang yang rajin ke masjid itu rata-rata jenazahnya itu masih utuh ya. Ini kejadian juga di Bogor, perluasan lingkar kota itu harus membongkar beberapa masjid. Ini juga sudah masuk Indosiar ya. Langsung yang menyampaikan tuh langsung petugas resmi dari pemerintah ya, pertamanan dan pemakaman. Dari sekian kuburan yang dibongkar itu ada 6 kuburan yang jasadnya itu masih utuh. Dan tatkala disidik kata beliau, ternyata 6 ini juga orang-orang yang rajin ke masjid, Makanya Bapak Ibu udahlah masa tuanya, masa pensiunnya udah ke masjid aja, udah mau cari apa lagi ya. Kemudian tak contohin lagi, itu kalau untuk contohnya nggak ada habis-habisnya. Jamaah kami yang ada di Taman Bumi Nasio Indah Jati Asih, itu saya biasanya kalau Sabtu subuh itu dia ngajar di sana tafsir. Lah saat itulah ada ibu-ibu, tatkala kuburannya mau ditempatin anaknya, ya, mau ditumpukin, ibu-ibu ini jasadnya masih utuh, masih gemuk, kafannya masih gak ada yang sobek. Ya. Tidak hanya itu yang membuat orang semua terperanjat, itu adalah baunya itu harum luar biasa. Ya. Akhirnya ditanyakan kepada keluarga, dua keluarga ini dengan jawaban yang sama tapi waktunya berbeda. Apa sih kelebihan Mama Muna? Kok sampai Allah selamatkan dari siksa kubur? Baunya, jasadnya, harumnya luar biasa. Kedua keluarga ini menjawab dengan jawaban yang sama. Mama itu kalau sama Papa itu istiqomah taat banget sampai akhir hayatnya Mama. Itu setahu kami. Tuh Bu, dengerin Bu. Bu dengar nggak Bu? Pura-pura nggak dengar sih ada. Kalau kepengen ibu nanti selamat dari siksa kubur, sama suami itu jangan gualak, jangan cerewet, jangan bantah aja. Ya. Pokoknya sami nawa ta'na, istiqomah
istiqomah di situ Allah buktikan, udah Allah buktikan. Makanya istri saya itu ada orangnya, kalau mau ngomelin saya, awas loh mah, nanti matinya susah loh mas. Saya bilang, ya maaf ini. Masya Allah, bener ini adalah sampai kadang-kadang suami mau pulang itu mikir jadi pulang apa enggak ya. Pulang diomelin, akhirnya balik lagi ke kantor dia. Ya Allah, kasihan tuh lihat suamimu badannya kurus, kamu omelin terus. Ini orang seperti itu nanti istrinya itu nggak akan utuh jasadnya kalau sampai suaminya nggak ridho, ya. Makanya ini contoh nyata. Kalau masih nggak percaya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Sampai Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, wa man asdaqu minallahi hadisa. Terus ucapan siapa lagi yang membuat hatimu akan menganggap benar? Kapan kamu percaya lagi? Ini enggak percaya. Ayat Quran enggak menyentuh hatimu. Kejadian yang Allah buktikan enggak menyentuh hatimu. Terus ucapan siapa lagi? Hadis yang sahih kamu enggak kau percaya, ya. Kemudian yang belum lama nih yang masuk YouTube sudah bisa dilihat di Cilegon tanggal 25 Agustus tahun 2022. Belum lama, baru 8 bulan. Dalam perluasan proyek pabrik kimia, ya, bongkar 316 kuburan, ya. Ada 152 jasad yang sudah puluhan tahun itu jasadnya masih utuh. 152 yang mereka kenali bahwa di antaranya adalah orang-orang yang banyak, yang orang-orang yang istiqomah rajin ke masjidnya. Udah pokoknya Bapak kalau pengen selamat, pengen Allah ridhoi, rajin, apalagi yang ngurusin masjid, ya. Ini Bapak usahakan bisa jadi pengurus masjid, bisa jadi punya bantu masjid. Sampai ada orang di India, orang yang kaya raya, itu sampai mau jadi OB di Masjidil Haram. Kalau dikasih tahu sama orang karyawannya, itu bos kami orang kaya, tapi kepengen mengabdi ke rumah Allah. Dia nggak pengen digaji dari itu karena dia sudah kaya raya, tapi kepengen masa hidupnya itu pernah mengabdi ngurusin rumah Allah. Itu jangan khawatir, nanti meninggalnya pun insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah cerita-cerita nyata, Bapak. Cerita-cerita nyata bagaimana orang-orang yang sudah istiqomah. Kemudian kenapa kita harus istiqomah? Yang ketiga, li'anna hajatina ilallah mustamirrah, ya. Kebutuhan kita kepada Allah itu terus menerus. Siapa yang gak butuh sama Allah? Kita semua butuh pertolongan Allah saat-saat kita kepepet, ya. Saat kita ada masalah butuh sama Allah. Saat kita sedang sakit, keluarga kita butuh sama Allah. Saat rezeki kita lagi seret, kita butuh sama Allah. Saat kita lagi ada masalah keuangan atau masalah keluarga, kita butuh sama Allah. Gak ada orang yang gak butuh sama Allah. Makanya kenapa Allah cuma menyuruh istiqomah aja, kamu kok gak mau? Maunya diturutin aja kalau minta sama Allah. Tapi kalau Allah menyuruh kamu istiqomah aja, kenapa kamu kok keberatan? Menang sendiri kamu, ya. Enak sendiri, maunya Allah kamu atur, ya. Giliran kamu diatur sama Allah suruh istiqomah, maka kamu gak mau. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu itu fakir, kamu itu butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Makanya kalau Allah memerintahkan sholat, ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu dengan sholat, sabarlah dalam memerintah sholat. La nas'aluka rizqa. Kalau kami memerintahkan sholat kepada kamu, kata Allah, aku gak minta imbalan dari kamu, enggak. Justru nahnu narzuquk, kami akan memberi rezeki kamu. Kalau kamu nurut, sholatmu baik, aku yang ngasih rezeki dengan lancar. Wal akibatu littaqwa, ya. Inilah dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surat Toha
132. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk kepentingan Allah. Kita diperintahkan untuk nuntut ilmu. Di mana kata Nabi pada Abu Dzarrin, qala li Rasulullah. Rasulullah berpesan kepadaku, ya Abu Dzar, wala anta uduha li tata'allama baban minal ilmi. Amil tabihi am lam ta'mal bihi khairun laka min an tusalliya al-faraqatin. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalau saja kamu pagi-pagi melangkahkan kakimu, malam hari maupun siang hari, untuk apa? Lita ta'allama baban minal ilmi, untuk belajar mendengarkan satu bab saja dari ilmu. Amil tabihi am lam ta'mal bihi, ilmu yang kamu dengarkan kamu bisa mengerjakan atau belum, itu lebih baik buat kamu ketimbang kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Cuma dengerin toh aja sambil ngantuk-ngantuk dikit gak apa-apa, pokoknya hadir aja, itu sudah dapat tabungan amal sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang melek, ketawa-ketawa, yang melek, terus tidur lagi, melek lagi, tidur lagi. Ini udah 1000 rakaat, ya, terutama yang nyender-nyender udah dah, pokoknya ada rawan ya, tapi gak apa-apa, nyender gak apa-apa ya. Silakan tidur gak apa-apa ya, karena tidur ini kenikmatan ya, kenikmatan. Tapi jangan pakai prinsip bahwa ini hadis dhaif ya. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya habis subuh tidur, bangun-bangun sholat zuhur. Habis zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar. Habis asar tidur lagi. Remek kan badanmu kalau tidur terus ya. Ya Allah, tidur ya, maka kenikmatan itu harus ditempatkan pada tempatnya. Sebab kalau nikmat ditempatkan bukan pada tempatnya akan jadi nikmat malapetaka. Bukan nikmat tapi nikmat pakai qaf. Nikmat itu malapetaka. Contoh, kentut itu adalah kenikmatan dari Allah. Orang nggak kentut, nggak bisa kentut, wah pontang-panting pak, harus beli kapsulnya aja minimal 10.000 tuh. Dimasukin tut itu bisa baru kentut. Jadi satu tut 10.000. Jadi kalau tato berapa itu coba? Ini nikmat bapak. Badan seger, enak, bisa perut juga enak. Cuma kalau nggak bisa tidur, nggak bisa kentut. Tapi nikmat itu kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, bisa jadi malapetaka. Dia lagi duduk di rumah orang, di karpet ambal yang bagus, tato, lagi ngaji, tato. Akhirnya apa? Orang cantik-cantik itu kentutan ya. Nah, namanya jelek langsung. Orang ganteng-ganteng itu jabatannya tinggi, kentutannya itu nggak tahan, saya tahu kalau kumpul sama dia. Nah ini gara-gara apa? Menempatkan nikmat bukan pada tempatnya. Tidur nikmat, tapi ada tempatnya. Jangan waktunya ngaji tidur aja. Giliran waktunya melek, waktunya gaple, di waktunya tidur dipakai gaple. Ya, ini waktunya dia melek malah tidur. Tapi di sini sih alhamdulillah nggak ada. Ya, paling 1, 2, 3, 4. Saya lihat wajahnya Bapak Ibu ini wajahnya potongan-potongan orang soleh-solehah semua. Amin. Tapi nggak tahu jahitannya loh ya. Kalau potongannya sih soleh-solehah, tapi jahitannya saya nggak kenal ya, secara pribadi. Mudah-mudahan potongan dan jahitannya soleh-solehah. Jadi ini adalah kita ngaji, ini adalah mencari cahaya, cari hidayah. Sebab laron aja, lihat laron itu kepengen dapat cahaya itu mengorbankan biarpun rontok sayapnya, dia puas jatuh nggak bisa terbang lagi. Yang penting sudah dapat cahaya. Kita nanti kalau meninggal juga akan dapat cahaya. Kalau orang selalu masa hidupnya selalu cari cahaya, cari hidayah, cari amal-amal soleh. Makanya kita ini ngajinya banyak yang istiqomah, itulah ibu-ibu. Cuman ada hari gini nenek-nenek yang bilang, kenapa toh ibu-ibu kok sama rajin ngikutin pengajian? Ya. Mohon maaf. Ini sampai dia nggak baca hadis ini. Kenapa kita harus rajin istiqomah ngaji? Karena nanti biar nanti kalau meninggalnya itu akan dapat cahaya.
akan terang benderang alam kuburnya. Karena mereka cuma punya anggapan dunia ini adalah kehidupan yang nyata, akhirat hanya sekedar cerita. Karena dia belum mati. Kalau udah mati baru dia akan bicara, ya Allah, ternyata kehidupan akhirat kehidupan yang nyata. Dan dunia, kehidupan dunia sekedar cerita. Gak ada yang dibawa, Bapak. Harta benda kita, jabatan kita, gak ada yang dibawa. Ya. Fir'aun kekuasaannya gak ada tandingannya samping aku Tuhan. Kekuasaan yang hebat itu gak bisa nyelamatin nyawanya saat diambil oleh malaikat Israel. Korun kekayaannya, Masya Allah, sampai kunci gudangnya itu nggak bisa dibawa manusia, harus pakai kendaraan. Keledai. Satu gudang sebesar apapun kuncinya paling cuma satu. Ini sampai nggak kuat dibawa manusia. Itu di Al-Quran. Lantamu itu saya penuh. Maka kekayaan korun seperti itu tidak bisa nyelamatin nyawanya. Tekan dicabut malaikat Israel. Nah kalau kita kekayaan kita apa? Gak ada apa-apanya. Makanya sadarlah kita semua ini jabatan kita itu sama. Tidak ada presiden, gak ada presiden, gak ada jenderal, gak ada kopral, gak ada direktur, gak ada penganggur, gak ada tukang cukur, gak ada tukang bajigur. Semua jabatan kita sama, yaitu camat. Saya calon, matinya mati. Mau gak mau, suka maupun gak suka, Bapak Ibu ini pasti akan mati. Benar gak Bapak Ibu? Yang bilang betul cuma satu orang Pak, yang lainnya gak mau mati ya. Mana ada Bang, dunia gak ada yang mati. Calon presiden belum tentu jadi presiden, calon menteri belum tentu jadi menteri ya. Calon bupati belum tentu jadi bupati, calon lurah belum tentu jadi lurah, calon RT aja belum tentu jadi RT. Tapi kalau calon mati, pernah ada yang lolos, mana orangnya? Gak bakal ada ya. Makanya kita ini semua pasti akan mati. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, bisa. Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan juga bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Sadarlah bahwa malaikat Israel dalam mencabut nyawa itu bukan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad, yang ngomong kena cerita awal nama saya Abdullah, tapi nyatanya Pak Zainuddin MZ, Z dipanggil dulu ya. 1.000 sejuta umat sudah meninggal. Makanya Bapak Ibu yang nama depannya deket-deket sama Z, siap-siap besok mati baru tahu. Ini hadis sahih, Rasulullah menyampaikan riwayat Muhammad Tirmidzi, "A'maru ummati baina 60 wa 70 sanatan." Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Maka bukan saya nakut-nakutin. Apabila hari ini, pagi ini ada yang usianya 59 tahun 11 bulan, hati-hati habis lebaran mati Bang. Enak banget itu kalau habis lebaran mati, selesai puasa Ramadan kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni semua dosa-dosanya masa lalunya. Itu kalau habis Ramadan kemudian dia meninggal dunia, jaminannya itu ada. Tapi kalau saya tawarkan, Bapak Ibu mau gak nanti habis lebaran mati gitu? Gak ada yang mau, gak ada yang mau. Saya yakin gak ada yang mau. Ya Allah. Oke lah, hari yang pertama salaman dulu sama keluarga dulu. Hari kedua deh, mau mati gak ya? Jelas ini ditampuni semua dosanya ya. Makanya kata Nabi, yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kebiasaannya hidup ngaji. Itu di Asyafiyah kemarin belum lama ya, Asyafiyah Kalimat Rahman. Ibu-ibu lagi mimpin pengajian tahu-tahu meninggal. Kemudian qori yang membaca acaranya di Khofifah beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur lagi baca surat Al-Mulk ayat ketiga, kalau mati ya. Masya Allah. Bahkan di Surabaya ada lagi sujud tarawih ya, itu juga meninggal. Mohon maaf, termasuk saudara kami yaitu Ustadz Dimyati. Benar ya Pak? Dimyati. Ustadz Dimyati itu saudara ngimamin tarawih, sujud
meninggal dunia. Jamaah sudah semua bangun balik lagi, bangun lagi, balik lagi. Enggak taunya imam yang meninggal. Ya. Siapa yang bilang, yang berani ngomong dia meninggalnya su'ul khatimah, lagi ngadep sama Allah? Semuanya enggak akan ada yang berani. Ya. Termasuk belum lama yaitu di Imam Mu'adzin di Masjid Jeddah lagi nungguin waktu, karena biasanya nungguin waktu dia baca Quran, sambil baca Quran meninggal dunia. Itulah kata Nabi, tergantung kebiasaannya. Sementara di Ancol tahun baru lagi mabuk nyekek botol, langsung matanya mendelik itu, tergantung kebiasaannya. Gimana Bapak Ibu? Karena kebiasaannya terawih, kalau pas nanti malam pas terawih, pas sujud mati, mau gak Bapak Ibu? Gak ada yang mau. Dia jelas tentang lagi sholat kita gak mau ya. Karena apa? Hubbud dunia, mencintai dunia. Itulah kalau orang sudah mencintai itu berat tinggalin ya. Tapi kalau orang mencintai akhirat, siapa? Siap saya kalau memang pas lagi sholat meninggal dunia, dan jaminan insya Allah daripada lagi main gaple ceplek mati loh. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu berbahagia. Apa balasannya orang yang istiqomah? Yang terakhir adalah innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat yang ke-31 ayatnya 30 sampai 32. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, artinya perintah-perintah dikerjakan dengan istiqomah, larangan-larangan dijauh dengan istiqomah. Satu jaminan dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan Allah turunkan mengelilingi dia, menjaga dia, jadi tamengnya, jadi bengkengnya. Kalau ada orang mau jahat sama orang yang istiqomah, musuhnya malaikat. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, biasa punya sholat tahajud jam 2:30, nggak usah jam beker, dan nggak usah pakai alarm. Nanti 2:30 tepat kalau nggak dibangunin malaikat. Ada aja pokoknya akan bangun. Entah dengar kucing berantem lah, pokoknya macam-macam, pokoknya membuat dia 2:30 itu pasti akan bangun. Karena dia sudah istiqomah. Hamba Allah, ayo bangun. Kamu biasa bangun. Orang yang biasa sholat baru tidur, tahu-tahu dia capek, tidur dulu belum sholat isya, maka gelagapan, sholatnya nggak bakal tenang, tidurnya nggak akan anteng. Dibangunin malaikat, ayo kamu sholat hamba Allah. Biasanya kamu sholat dulu baru tidur. Itu tanda malaikat di sekitar kita itu selalu membekengin kita. Kemudian Allah takhafu, hai hamba Allah, kata malaikat, kamu nggak usah takut. Dalam tafsir Imam Mujahid mengatakan tafsir apapun bisa dibuka. La takhafunal mauta. Jangan takut apa? Jangan takut mati. Mati itu insya Allah dijamin husnul khatimah. Kalau kamu mau dicabut malaikat Israel, semua malaikat dari saksi. Hai Israel, hamba apa yang akan kau cabut dari ibadahnya sudah istiqomah. Kami para malaikat jadi saksi semua hal itu. Cabutlah sehalus mungkin. Dan kalau meninggalnya gampang banget. Kadang-kadang kayak orang tidur, kok nggak kedengaran suaranya. Tanda-tanda istiqomah, meninggalnya husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah tandanya pencabutannya itu sakaratul mautnya gampang, kata Nabi. Kedua, keningnya itu ada basah, keringat gitu. Itu tanda meninggalnya baik, meninggal yang baik. Tapi jangan terus nanti pesan sama anak-anaknya, nak, ntar kalau bapak mau mati guyur air ya, biar basah kelihatan husnul khatimah. Nggak bisa. Orang mau mati itu panas, biarpun dikasih AC, sedingin apapun kepanasan. Bapak Ibu belum pernah mau mati ya? Bantah deh kalau nggak percaya. Ini keterangan-keterangan ini benar, panas, gerah, dicopotin nggak betah. Tanda-tanda bahwa ini sakaratul maut sudah mau menjemputnya, tanda-tanda. Maka kalau kemudian juga orang yang husnul khotimah apalagi bisa mengucapkan Allah, kalimat thayyibah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, wajib dia pasti akan masuk surga.
Ya, inilah husnul khotimah. Kemudian jangan takut mati. Wa alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah gelisah, enggak usah sedih kalau kamu mau mati nanti, bahwa Allah khalifatul akan urus keluargamu. Akan Allah urus lebih baik ketimbang kamu urus. Jadi ada orang tatkala meninggal orang tuanya, anak itu berantakan semua. Keluarganya berantakan, warisan dijual, rebutan. Kalau orang yang istiqomah enggak usah khawatir. Dalam surat Al-Ahqaf disebutkan, fala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah dijamin di Al-Qur'an enggak bakal ada rasa takut, enggak akan ada rasa sedih. Nanti di alam kubur ketemu mungkar nakir. Kata malaikat, hei mungkar nakir, hamba Allah yang akan kau tanya ini sudah istiqomah. Kami semua jadi saksi. Perlakukan selembut mungkin, sebaik mungkin. Suatu mungkar nakir, gak akan kena azab dia. Itu jaminan dari Al-Quran. Makanya ayolah kita istiqomah. Tarawihnya harus istiqomah sampai selesai. Amin. Mudah-mudahan sedekahnya yang sedekah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya melimpah ruah. Mudah-mudahan yang ngasih THR sama merbot, sama imam, sama penceramah, mudah-mudahan diganti semua rezekinya oleh Allah. Yang amin cuma dikit berarti nggak dapat ini mas. Tenang aja mas. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang dermawan membantu orang-orang fuqara masakin, yatim-yatim piatu, santunan. Mudah-mudahan putra-putri yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang belum dapat kerjaan, mudah-mudahan dapat kerjaan yang mapan, yang enak. Dan mudah-mudahan kalau meninggal, mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Istiqomalah tahajudnya, istiqomalah baca Al-Qur'annya, istiqomalah berbakti sama orang tua. Dari amalan soleh yang istiqomah itu pasti ada satu nanti akan nyelamatin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kemudian wa absyiru bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga. Pas bangun di alam mahsyar, orang enggak ada yang nyapa, enggak ada yang nolong, tahu-tahu kita didekatin orang. Ayo ikut aku. Siapa kamu? Udah ikut aku. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di Al-Qur'an lanjutannya, kami ini para malaikat yang nolong kamu sejak di dunia, sebelum kamu tidur sampai bangun tidur, aku yang jagain kamu terus. Maka tugasmu tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Kami tidak akan membiarkan kamu hamba Allah yang istiqomah sebelum tugasku, yaitu mengantarkan kamu di surganya Allah yang dijanjikan kepada kamu. Ya Allah Pak, di alam masa dituntun sama orang, udah ikut aku. Ya naik kendaraan ceret langsung ke surga, masya Allah, betapa indahnya. Inilah kalau orang-orang itu sudah istiqomah. Mudah-mudahan kita ini betul-betul istiqomah sampai akhir Ramadan ini, sehingga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dari kami sekian sekian. Sudah masuk surah belum? Udah. Oke. Kalau udah kita tutup. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Alhamdulillah enggak ada. Inilah enaknya ngasih ceramah kepada orang-orang yang biasa ngaji, itu enak banget. Saya sampaikan jebler langsung paham semua. Enggak tahu paham beneran atau ngantuk, enggak tahu, pokoknya enggak ada yang nanya ya. Dari kami saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.